Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang saat ini kita akan membahas tentang al-alamatul mumayyizatu lil asma, yaitu ciri-ciri isim. Apa yang membedakan isim dengan dua temannya, yaitu fiil sama huruf? Di sini akan kita bedah satu persatu dan kita berikan contohnya. Baik, al-alamah, ciri-ciri, ada beberapa di sini kita sebutkan. Yang pertama adalah dukhulu alif lam, yaitu masuknya alif lam. Adanya al. Ini pasti tidak mungkin dimiliki oleh fiil ataupun huruf. Contohnya di sini al-jami'atu. Al-jami'atu artinya adalah universitas. Ini ada alif lamnya yang masuk di sini. Ada alif lam yang masuk di sini. Jami'atun dikasih alif lam jadinya al-jami'atu. Kenapa harus dikasih alif lam? Apa bedanya antara adanya alif lam dan tanpa ada alif lam? Seringkali kita mendengar Quran al-Quranu atau kitabun al-kitabu. Apa bedanya? Di sini misalnya kita ambil contoh al-jami'atu. Kalau tanpa alif lam seperti ini, kita tutupi jami'atun. Bedanya adalah kalau tanpa alif lam itu belum diketahui, belum tertentu, masih random, belum terbetik dalam pikiran kita satu universitas tertentu. Tapi kalau misalnya al-jami'atu, ini universitas yang kita sudah membayangkannya, yang sudah terbayang dalam pikiran kita. Dalam hati kita, ketika kita menyebutkan al-jami'atu, sudah ada salah satu universitas yang kita pikirkan dalam diri kita. Kitabun misalnya, buku, kitabun. Kalau kita mengatakan kitabun saja, kitabun, maka bukunya masih random, masih belum diketahui, masih buku sembarang. Sangat berbeda. Ketika kita mengatakan al-kitabu, maka dalam pikiran kita, dalam hati kita sudah terbayang satu kitab. Di sini ar-rabi'. Ar-rabi' di sini ada musim semi. Al-hurriyah ada kebebasan. Dan banyak sekali ya dalam Al-Quran, al-muslimun, al-mu'minun, dan contoh yang lain sangat-sangat banyak sekali. Dan teman-teman sekalian, bagi yang bisa memberikan contoh yang lain, silakan dibuka dalam Al-Quran, kemudian tuliskan contoh-contoh yang lain di kolom komentar. Yang kedua adalah ta al-marbutoh. Tak marbutoh. Tak marbutoh ini adalah tak yang seperti ini teman-teman. Ini tak marbutoh namanya. Kalau tak yang biasa seperti ini tak maftuhah namanya, tak yang terbuka. Kalau ini tak yang marbutoh. Contohnya adalah sa'adah. Sa'adah ini adalah kebahagiaan. Jadi dia di sini ada tak marbutoh. Fatimah ada tak marbutoh di sini. Kemudian usrah ada tak marbutoh. Sedangkan fi'il sama huruf tidak memakai tak marbutoh. Meskipun tanda tak marbutoh ini sangat-sangat jarang disebutkan ya. Sangat-sangat jarang disebutkan dalam kitab-kitab nahwu. Tapi di sini kita sebutkan untuk menambah wawasan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah ya'ti qablahu harful jarri. Sebelumnya didahului dengan huruf jar. Nanti insya Allah akan kita lewati apa yang dimaksud dengan huruf jar. Contoh huruf jar di sini safartu ilal qaryati. Safartu, saya bersafar, ila, ke al-qaryati. Al-qaryah di sini kalau di belakangnya tidak ada apa-apa, ini kita hapus dua-duanya ini. 1, 2 ini kita hapus. Tinggal qaryah saja, maka al-qaryah di sini harokatnya adalah dhammah, al-qaryatu. Tapi karena kemasukan huruf jar, ila di sini jadinya al-qaryati. Jadinya al-qaryati. Kemudian di sini fakkartu fil amri. Saya berpikir pada suatu perkara. Jadi fi di sini fil amri. Al-amri di sini dia jadinya kasroh karena efek dari huruf jar ini.
Yang pertama tadi safartu ilal qaryati, dia jadi kasrah karena huruf jar. Fakkartu fil amri, al-amri di sini jadi majrur dengan kasrah di sini karena efek dari huruf jar yaitu fi. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ya'ti qablahu harfun nida. Didahului dengan huruf panggilan seperti ya di sini. Wahai artinya ya Khalidu, wahai Khalid, ya Su'adu, wahai Su'ad. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tanwin dengan tanwin. Hadara amilun misalnya. Hadara amilun. Amilun di sini tanwin, berarti dia adalah isim. Ra'aitu amilan, saya melihat amilan, berarti dia di sini adalah isim karena ada tanwinnya. Marartu bi'amilin, dia adalah isim karena ada tanwin. Sekali lagi, amilun, amilan, amilin. Tanwin, tanwin, tanwin. Dan ini semuanya adalah ciri-ciri isim. Kenapa bisa dhammatan di sini, fathatan di sini, atau kasrotain di sini? Ini semuanya karena dia mu'rab ya. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Yang intinya pada pembahasan kali ini kita hanya membahas ciri-ciri isim saja. Dalam Alfiyah, Ibnu Malik mengatakan bil jarri wat tanwini wan nida wa'al wa musnadin ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan jar, bisa dengan huruf, bisa dengan yang lain. Wat tanwin dengan tanwin, wan nida dengan huruf nida seperti ini ya. Wa'al dan juga alif lam, wa musnadin ismi dan juga al-isnad ilaihi. Tamyizun hasal yang membedakan isim dengan yang lain. Al-isnad ilaihi di sini belum disebutkan, tapi gampangannya adalah sesuatu yang menjadi sandaran. Jadi kalau kita ibaratkan ada namanya musnad, musnad ilaih dalam bahasa Arab itu ada yang menjadi tumpuan utama, ada yang bersandar. Yang menjadi tumpuan utama adalah musnad ilaih, yang bersandar nanti namanya adalah musnad. Insya Allah ini pembahasan yang jangan dipusingkan sekarang. Bagi yang masih belum paham dalam musnad ilaih tidak perlu khawatir. Insya Allah pelan-pelan kita akan melaluinya. Demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.